bertemu dengan saya, Nova Aziza, dalam program kami, Retina News. 98 sekolah dikatakan Pemprov telah siap melaksanakan pertemuan tatap muka. Harga bahan pokok di pasar tradisional normal, tidak ada lonjakan yang signifikan. IIMS kembali dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Halo, selamat siang rekan Nusantara. Bagaimana kabar Anda semua? Selamat datang di program kami, Retina News. Membuka wawasan Nusantara bersama saya Nova Aziza dalam beberapa waktu ke depan. Berita pertama datang dari klub kebanggaan ibu kota yang berhasil menjadi juara Piala Menpora 2021 setelah mengalahkan Persib di leg kedua dengan skor 2-1. Kemenangan Persija atas Persib ini menyebabkan para Jackmania turun ke jalan besar ibu kota untuk merayakannya. Persija kembali menjadi juara setelah mengalahkan Persib pada laga final Piala Menpora 2021 dengan skor 2-1. Untuk merayakan kemenangan Persija, para Jackmania turun ke jalan. Massa yang mayoritas adalah Jackmania tersebut berkonvoi serta berkerumun di beberapa ruas jalan di ibu kota. Ironisnya, mereka berkonvoi serta berkumpul dengan mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Polisi serta Satpol PP diturunkan untuk membubarkan massa yang dianggap melanggar protokol kesehatan. Pembubaran massa awalnya sempat diwarnai dengan ketegangan. Namun, pada akhirnya, polisi serta Satpol PP dapat melakukan pembubaran perayaan tersebut karena dapat berpotensi membuat klaster baru COVID-19. Selain itu, ada sekitar 65 orang ditangkap pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya Kevin Octavian, Jakarta, IBN TV melaporkan. Berita selanjutnya datang dari kawasan Taman Sari, Jakarta Selatan yang pada tanggal 18 April kemarin terjadi kebakaran menyebabkan ratusan rumah terbakar. Selamat siang rekan IBN. Bisa kita lihat di sini kita sedang berada di lokasi kejadian kebakaran pada saat hari Minggu tanggal 18 April 2021 kemarin. Sudah diamankan oleh pihak. Iya, tapi cewek doang, ceweknya. Ceweknya kan. Doang. Karena dia yang melakukan aksi pembakaran tersebut. Untuk Bapak, apakah pemerintah sudah datang ke tempat ini dan mengasih bantuan atau hanya menyambangi saja? Kalau masalah bantuannya saya kurang tahu. Masalah tadi datang dari pemerintah, datang dari kelurahan datang, terus yang korban ya, yang kebakaran itu pada ke kelurahan, ke kecamatan, ke kelurahan, masalah masih didata gitu, berapa orang yang masih dalam proses. Iya, betul. Tapi pemerintah sudah melakukan tanggap ya Pak? Iya, sudah. Betul. Sekian berita dari saya, Renadi Prasetya, melaporkan dari kejadian langsung untuk IBN TV. Banyaknya penyebaran berita bohong atau palsu di luar sana tentang vaksinasi mengharuskan Pemprov DKI untuk mengedukasi kepada masyarakat, khususnya lansia di setiap kecamatan. Ya, rekan IBN, Indonesia telah menerima kurang lebih 59,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari total 140 juta dosis vaksin yang akan diterima pada tahun ini. Namun dinilai distribusi vaksin COVID-19 kurang merata atau tidak maksimal. Golongan lansia menjadi salah satu fokus prioritas daripada pemberian vaksin 19. Hanya saja di luar sana masih banyak masyarakat yang takut untuk melakukan vaksinasi dikarenakan banyak hoax atau cerita-cerita mengenai efek samping yang akan diberikan daripada vaksinasi tersebut. Memang namanya kita bicara sama warga, apalagi warga yang sudah lansia ya, tidak mudah. Makanya di Kecamatan Sawah Besar kita ada namanya Gerakan Sayang Lansia. Gerakan Sayang Lansia itu sebagai wujud upaya bahwa kita ingin peduli sama mereka, bukan ibaratnya, soalnya kalau kita lihat kan mengenai vaksin ini banyak juga hoaxnya ya. Kita sampaikan kepada warga melalui RT RW, bahkan kita jemput mereka dari rumah ke rumah. Kalaupun memang vaksin ini ada efek samping, pastinya dokter-dokter, kami yang pelayan publik, itu pastinya sudah terdampak gitu kan. Saya Adolfus Loro Junior Lukai melaporkan untuk IBN TV. Pemprov DKI telah merilis sekitar 98 sekolah dari seluruh jenjang pendidikan untuk diberikan izin pertemuan tatap muka. Berikut liputannya untuk Anda.
Akhir-akhir ini banyak isu yang beredar bahwa kegiatan belajar mengajar secara langsung akan dilakukan di setiap sekolah-sekolah. Namun, sudah adakah kepastian dari pemerintah akan adanya kegiatan belajar mengajar secara langsung di setiap sekolah-sekolah tersebut? Pemprov DKI Jakarta sendiri pun telah memverifikasi sekitar ada 98 sekolah yang telah mendapatkan ACC untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung dan tatap muka di sekolahnya tersebut. Kami kalau dari Kasatgas sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi SOP-nya semua syarat-syarat pembukaan sekolah sudah terpenuhi, ya kan? Tiba-tiba ada anak kena COVID diindikasi. Kalau dia suhunya masih tinggi, kita hubungi pihak puskesmas. Ketika diputuskan oleh puskesmas terjangkit COVID, sekolah harus tutup dan disteril selama 3 hari. Sekian, saya Renaldi Prasetya melaporkan berita untuk IBN TV. Selama 1 tahun, Indonesia, khususnya ibu kota Jakarta, dilanda pandemi COVID-19. Banyak sekolah yang melakukan kegiatannya melalui pembelajaran jarak jauh. Namun, bagaimana nasib anak-anak PAUD? Berikut liputannya untuk Anda. Ya, rekan IBN, PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah salah satu jenjang pendidikan pertama yang menjadi pilihan utama keluarga sebagai tempat yang buah hati belajar untuk mengenal rasa emosional dan sosial. Tapi selama masa pandemi dari 2019 sampai 2021 ini, kegiatan belajar mengajar di PAUD di seluruh Indonesia menjadi terhambat. Sekarang saya sedang berada di salah satu PAUD milik pemerintahan di Kota Jakarta Pusat. Pada saat kegiatan online ini, pembelajaran jarak jauh, kami memberikan pengarahan kepada orang tua agar tetap memberikan pembelajaran tapi dengan cara bermain, karena banyak orang tua juga yang sudah mengeluhkan dan anak-anak juga merasa bosan dengan belajar di rumah. Mereka kan perlu sosialisasi, perlu beradaptasi dengan lingkungan sekolah atau lingkungan rumahnya. Sekian laporan dari saya, Adolfus Guru Junior Lukai untuk IBN TV. Maraknya ormas-ormas yang memiliki paham radikal menyebabkan pemerintah membentuk suatu kurikulum tentang paham radikal. Bagaimana pendapat salah satu tokoh agama untuk menangkal paham radikal tersebut? Selamat sore rekan Nusantara, saat ini saya sedang berada di Musola Adawah, tepatnya di daerah Tebet, Jakarta Selatan, dan sekarang saya sedang berada bersama Pak Ustadz Abdullah untuk membahas kurikulum pendidikan agama tangkal paham radikal. Ini kan menyangkut daripada pemikiran. Kalau seandainya semua masyarakat tercerahkan dengan pemikiran yang dalam menurut agama ini baik, maka tidak ada insya Allah paham-paham radikal seperti itu. Dikarenakan menurut saya pribadi bahwasanya pemahaman radikal ini sangat meresahkan oleh warga, maka butuh peran daripada pihak pemerintah, lalu kemudian juga para cendekiawan-cendekiawan muslim, lalu kemudian menyusun sebuah kurikulum, lalu kemudian menangkal pemahaman ini. Maka untuk mengubah pemahaman ini ya dengan pemahaman juga yang baik, karena apapun agamanya, terutama Islam itu sendiri, istilahnya sangat bertolak belakang dengan pemahaman radikalisme seperti itu. Demikian saya Kayla Alvareta laporkan langsung dari Tebet, Jakarta Selatan. Diberikannya izin pelaksanaan ibadah selama Ramadan oleh pemerintah maupun Pemprov DKI, apa saja hal yang harus dipatuhi oleh jamaah selama melakukan kegiatan ibadah di luar rumah? Simak liputannya untuk Anda. Selamat siang rekan Nusantara, saat ini saya sedang berada di Tebet, Jakarta Selatan untuk membahas perihal protokol kesehatan dalam ibadah puasa ini. Bagaimana menurut Bapak tentang protokol kesehatan ini dalam ibadah Ramadan tahun ini, Pak? Setahu saya selama Ramadan untuk protokol kesehatan untuk kita di musola ini, khususnya di musola, alhamdulillah para jamaah mereka melaksanakan 3M ya. Mereka memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan untuk musola kita sudah alhamdulillah steril ya dari COVID ya, alhamdulillah jamaah semuanya. Dan kita juga anjurkan kepada jamaah untuk yang hadir, yang sholat tarawih ke musola, yaitu mereka yang sehat. Sedangkan yang sakit diharapkan di rumah. Demikian saya Yang Hui melaporkan dari Tebet, Jakarta Selatan. Menjelang diberlakukannya larangan mudik yang dimulai pada 6 Mei 2021, situasi dan kondisi terminal Kampung Rambutan terlihat kondusif dan terlihat sepi dari para pemudik.
Selamat siang teman Nusantara. Saat ini saya melaporkan langsung dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, mengenai situasi saat ini di Terminal Kampung Rambutan. Untuk kondisi sampai saat ini di Terminal Kampung Rambutan masih alhamdulillah masih terkendali, masih aman. Dan untuk armada semua jurusan masih tersedia. Namun demikian hanya yang terkendala di penumpang. Penumpang sampai saat ini masih normal-normal aja, tidak ada peningkatan ataupun kenaikan. Kalau sekarang para calon penumpang itu mau pulang kampung ataupun mudik ya karena larangannya dari tanggal 6 sampai 17 Mei, begitu ya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Demikian saya Victor Hein melaporkan langsung dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Beralih ke berita selanjutnya, selama Ramadan ini justru harga bahan pokok cenderung stabil dibanding bulan-bulan sebelum Ramadan. Namun justru pedagang mengeluh karena sepinya pembeli. Selamat siang teman Nusantara, saya melaporkan dari Pasar Pondok Gede, Jakarta Timur untuk melaporkan keadaan pasar di masa Ramadan dan pandemi ini. Kalau Ramadan ini kan ya stabil harganya stabil, cuman ya ini pembelinya kurang juga, gitu. Harga masih stabil, harga lumayan turun daripada sebelum puasa. Sekarang udah mendingan turun. Iya. Keadaan sebelum puasa lumayan ramai, biarpun harga mahal, tapi pembelinya ada. Ini puasa keadaannya sepi, harga stabil gitu, cuman pembelinya kurang gitu. Demikian saya Ridwan Gunawan melaporkan langsung dari Pasar Pondok Gede, Jakarta Timur. Polemik pembuatan tugu sepeda yang berlokasi di Jalan Sudirman, Jakarta mendapat banyak kritik karena besarnya pengeluaran biaya untuk pembuatan tugu tersebut. Bagaimana pendapat masyarakat umum terhadap pembuatan tugu tersebut? Simak liputannya. Selamat sore rekan Nusantara, saat ini saya sedang berada di Sudirman, Jakarta Pusat untuk melaporkan tentang pendapat masyarakat mengenai tugu sepeda. Kalau dikatakan setuju dengan adanya master ya selama itu positif ya selalu setuju ya. Tapi kalau hanya untuk gagah-gagahan aja ya kurang. Menurut saya sih kalau tentang tugu sepeda mungkin lebih kayak prasasti ya untuk peringatan bahwa orang-orang itu bahwa yang biker yang untuk bersepeda itu paling tidak ada penghargaan, ada sarana. Dengan adanya tugu sepeda itu paling tidak mereka ada warningnya tuh, udah safety-nya tuh udah merasa diperhatikan. Relationship-nya antara pemakai masyarakat sama pemerintah, mungkin seperti itu ya. Demikian saya Yang Hui melaporkan dari Sudirman, Jakarta Pusat. Setelah 1 tahun tidak adanya event otomotif, IIMS kembali diselenggarakan dan menjadi satu-satunya event otomotif yang pertama kali digelar setelah masa PSBB berlangsung. Berita tadi akan kami sajikan setelah komersial break. Tetap bersama kami di Retina News. Masih bersama saya, Nova Aziza, di program Retina News.
Rekan Nusantara, di bulan Ramadan pemerintah tetap menjalankan vaksinasi. Masyarakat tetap antusias mengantri untuk menjalani vaksinasi meski sedang berpuasa. Bulan Ramadan kali ini merupakan bulan Ramadan kedua yang dilakukan di tengah pandemi virus COVID-19. Namun yang membedakan, tahun ini sudah tersedia vaksin bagi masyarakat. Pemerintah juga menganjurkan masyarakat yang tidak terpapar virus COVID-19 untuk melaksanakan vaksinasi. Namun, mereka juga harus berkonsultasi untuk mengetahui apakah ada penyakit bawaan mengenai ini. Jumlah vaksin yang tersedia sesuai dengan kuota dari yang kita sudah daftarkan ke Dinas Kesehatan. Sekitar kebutuhannya itu untuk pasien 100 sampai 150 pasien per hari. Bolehkah vaksin dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa? Dari Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia sudah menerangkan bahwa vaksin COVID ini boleh diberikan pada saat berpuasa tanpa mengurangi makna dari puasa tersebut. Pelayanan vaksin dilakukan dimulai pukul berapa sampai pukul berapa? Pelayanan kita itu harinya itu Senin sampai Jumat. Jamnya itu sebelum Ramadan itu dari jam 8 sampai jam 2. Kalau saat Ramadan kita buka dari jam 8 sampai jam 12 saja. Lalu apakah ada efek samping dari vaksin jika dilakukan saat puasa? Sampai sekarang dari kita mulai vaksin berpuasa itu belum ada namanya keluhan ya, informasi adanya komplikasi pasca imunisasi. Saya Ronald Tafianus, Jakarta, IBN TV melaporkan. Sholat tarawih umum dilaksanakan saat bulan puasa. Namun tarawih kali ini harus berbenturan dengan pandemi COVID-19. Sejumlah masjid diwajibkan menerapkan protokol kesehatan saat ibadah berlangsung. Baik rekan Nusantara, sholat tarawih adalah ibadah yang umum dilakukan oleh umat muslim saat bulan puasa. Pandemi corona yang masih melanda hingga saat ini membuat setiap masjid melakukan protokol kesehatan saat ibadah berlangsung. Lalu bagaimana penerapan protokol kesehatan saat ibadah tarawih di tengah pandemi seperti sekarang ini? Berikut ini informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda. Meski pemerintah telah memperbolehkan masjid dibuka kembali untuk beribadah tarawih di saat pandemi sekarang ini, sejumlah protokol kesehatan wajib diberlakukan oleh setiap masjid. Ya, kita menganjurkan kepada jamaah, pertama menggunakan masker, yang kedua mereka harus membawa sejadah dari rumah kita, dari rumah masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita sebenarnya tidak ada salaman ya, kecuali saat-saat tertentu aja, kita nggak ada bersalaman antar jamaah. Dan itu saja, sedapat mungkin kita jaga jarak. Pada waktu yang berkala kita panggil petugas untuk kita semprot desinfektan masjid kita ini. Baik rekan Nusantara, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dari Pondok Bambu, Jakarta Timur, Syarif Perdana dan Rifki Rohganda, IBN TV melaporkan. Indonesia International Motor Show Hybrid resmi digelar pada 15 April hingga 25 April 2021 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Di masa pandemi ini, pameran berlangsung dengan tertib sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Indonesia International Motor Show atau IMS 2021 ini merupakan pameran otomotif pertama yang digelar sejak terjadinya pandemi COVID-19. Sesuai namanya, Indonesia International Motor Show ini diselenggarakan dengan memadukan konsep online dan offline yang digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Indonesia International Motor Show Hybrid 2021 akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Diandra Promosindo menyediakan fasilitas tes PCR atau tes swab antigen di lokasi IMS Hybrid 2021 J-Expo Kemayoran. Pengunjung yang hadir di masing-masing booth maupun hall J-Expo Kemayoran akan dibatasi, serta terdapat aturan yang ketat bagi pengunjung. Untuk masuk ke Indonesia International Motor Show Hybrid 2021, pengunjung dibanderol harga Rp50.000 di hari kerja dan Rp70.000 di akhir pekan, yang dibuka pada pukul 12 siang sampai 9 malam. Dari Jakarta, Berman Leonard, IBN TV mengabarkan.
Berburu takjil merupakan hal yang sering dilakukan para warga saat bulan puasa. Berbagai menu hidangan disajikan para pedagang, mulai dari gorengan hingga minuman. Rekan Nusantara, bulan puasa adalah suatu kewajiban umat Islam yang menjalankannya. Di tengah situasi pandemik ini, seperti biasa, warga-warga sekitar sedang mencari menu takjil untuk berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Berbagai menu hidangan ada di sini. Ada beberapa pedagang yang sudah membuka lapaknya dan juga ada beberapa pedagang yang sudah habis dagangannya. Seperti apa kelanjutannya? Mari ikuti saya. Buka puasa tinggal menghitung jam lagi. Apalagi di saat menjelang berbuka puasa, masyarakat mulai disibukkan dengan berburu hidangan pembuka puasa. Para pedagang takjil mulai membuka lapaknya. Warga-warga sekitar mulai berburu takjil untuk disantap bersama keluarga. Berbagai menu hidangan ada di sini. Mulai dari berbagai macam gorengan hingga lontong merupakan menu yang paling sering dicari oleh masyarakat. Baik rekan Nusantara, demikian informasi yang saya dapat sampaikan dari Pondok Bambu, Jakarta Timur. Rifki Roganda, Syarif Perdana Putra, IBN TV melaporkan. Di saat bulan suci Ramadan, sejumlah taman menjadi pilihan untuk berolahraga dan bersantai sambil menunggu waktu berbuka puasa. Salah satunya di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di saat bulan suci Ramadan ini, masyarakat antusias untuk melakukan kegiatan olahraga. Terlihat, beberapa masyarakat sangat antusias walaupun sedang menjalankan ibadah puasa. Tidak hanya kalangan anak muda, tetapi juga orang tua. Dan beberapa masyarakat memilih untuk pergi ke taman. Salah satunya di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Mereka yang memilih datang ke Taman Lapangan Banteng ini biasanya datang bersama teman ataupun keluarga. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, Lapangan Banteng biasanya menjadi tempat favorit masyarakat untuk berolahraga, terutama olahraga jogging, maupun hanya berduduk-duduk santai. Dan masyarakat pun tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas olahraga, guna mencegah penularan COVID-19. Protokol kesehatan udah cukup baik ya, tadi pas kita masuk juga dicek KTP 2 orang, terus cek suhu juga sama suruh cuci tangan, pokoknya itu udah lumayan baik lah di sini. Terus di sini jaga jaraknya juga aman banget. Dari Jakarta, Andreas Aditya Pratama, IBN TV mengabarkan. Bagi para umat muslim, ngabuburit merupakan hal yang lumrah dilakukan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Dan beberapa orang memilih untuk ngabuburit di luar rumah, salah satunya di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Para umat muslim khususnya di Indonesia biasanya akan melakukan aktivitas di sore hari atau yang biasa disebut ngabuburit sembari menunggu waktu berbuka puasa. Beberapa ada yang memilih ngabuburit sembari mencari takjil, namun beberapa juga ada yang memilih untuk pergi ke tempat wisata. Salah satunya di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Mereka yang memilih datang ke Pantai Ancol ini biasanya datang bersama teman ataupun keluarga. Sembari menunggu waktu berbuka, para pengunjung biasanya akan menggelar tikar untuk duduk-duduk santai, bermain air, atau bermain layangan. Protokol kesehatan juga tetap diterapkan kepada para pengunjung guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Pihak pengelola juga telah menyiapkan beberapa spot bagi pengunjung untuk mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Dari Jakarta, Nur Aisyah Utaribia melaporkan. Berburu baju bekas atau thrifting sudah menjadi tren belakangan ini di kalangan anak muda. Hal tersebut tak menghalangi rasa semangat serta antusias pembeli walaupun sedang berpuasa. Berikut liputannya untuk Anda. Pada awalan bulan puasa saat ini, penataan toko masih terlihat tidak beraturan karena ada beberapa pedagang yang menjajarkan dagangannya di koridor sehingga mengganggu pengunjung. Terlihat sejumlah calon pembeli sedang memilih pakaian bekas di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Di Blok 3, langsung terlihat masyarakat sedang memilih baju di kios-kios pakaian bekas. Terlihat banyaknya kios-kios yang menjual pakaian bekas dengan harga jual yang bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Meskipun sedang menjalani ibadah puasa, tidak menghalangi antusias dari para pembeli untuk berburu baju bekas tersebut. Sekian berita yang bisa saya sampaikan mengenai berburu baju bekas di Pasar Senen selama bulan puasa.
Saya Nada Lintan dan kameramen Dean Nuraisyah IBN TV melaporkan. Saat bulan Ramadan, masyarakat mempunyai tradisi berburu pakaian muslim untuk dikenakan di hari raya nanti. Salah satu tempat yang menjadi pusat perburuan baju muslim saat Ramadan ialah Pasar Tanah Abang. Seperti apa suasana di Pasar Tanah Abang saat ini? Simak liputannya. Seperti yang terlihat di belakang saya, banyak penjual dan pembeli di Pasar Tanah Abang yang sangat antusias untuk menjual dan berburu baju lebaran. Dan penjual pun menawarkan pakaian untuk semua jenis kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Pada saat Ramadan, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama muslim memiliki tradisi berburu pakaian baru untuk dikenakan saat lebaran nanti. Meskipun baru memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat sudah sangat antusias untuk mencari pakaian baru, dikarenakan tidak ingin berdesakan dengan yang lain, mengingat pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya untuk kaum wanita saja, namun ada juga produk muslim untuk kaum laki-laki mulai dari baju koko, sarung, peci, dan sebagainya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan tentang suasana pencarian baju lebaran di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya Dean Nuraisyah dan kameramen Nada Alintan IBN TV melaporkan. Pandemi membuat keefektifan mengajar tetap berjalan seperti biasa. Meski harus secara virtual ditambah memasuki bulan puasa, tidak membuat patah semangat para guru dalam mengajar. Baik rekan Nusantara, keefektifan mengajar salah satu yang menjadi polemik hingga saat ini. Terlebih lagi sudah memasuki bulan puasa. Lalu seberapa efektifkah mengajar di tengah bulan puasa ini? Berikut ini info yang akan saya berikan untuk Anda. Semenjak pandemi, ditambah dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, para guru harus dihadapkan dengan mengajar secara virtual. Pekerjaan yang tentunya jarang dilakukan, meski dalam konteks yang sama, yaitu mengajar. Kendala yang dihadapi tentunya sangat berbeda, di mana biasanya guru mengajar secara tatap muka dengan para murid, sekarang hanya terbatas lewat virtual. Kendalanya itu mungkin not easy to grow up the student motivation. Untuk menumbuhkan motivasi siswa itu. Kan misal anak itu 6:30 di bulan Ramadan ini, 6:30 harus sudah on time, kita tadarus. Nah, mistis itu sebelum jam 6.30 harus sudah standby di Google Meet tersebut. Itu tidak mudah. From 36 students itu paling ada 15 student yang langsung join on time. Yang lainnya Kamlet join. Dalam belajar pun memang seperti itu. Baik rekan Nusantara, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Syarif Perdana dan Rifki Roganda, IBN TV melaporkan. Adanya pandemi virus COVID-19 mengakibatkan pembelajaran harus dilakukan secara virtual. Lalu, bagaimana agar kita tetap dapat meningkatkan keterampilan selama belajar di rumah? Simak liputannya. Sudah 1 tahun lebih sejak pembelajaran dilakukan secara online atau daring, baik pembelajaran tingkat SD, SMP, SMA, atau bahkan perkuliahan. Karena pembelajaran daring ini, kita jadi memiliki banyak waktu di rumah. Waktu luang di rumah ini bisa kita manfaatkan untuk mengasah skill atau kemampuan kita, terutama bagi teman-teman mahasiswa. Untuk mengembangkan skill, kita bisa mulai dengan mengenali minat diri. Apa yang paling kita suka dan bisa mulai untuk mengembangkannya. Kalau mengasah skill selama perkuliahan, kalau saya kan dari IT, untuk mengasah skill itu saya belajar sendiri di luar materi kuliah, terus lebih mengorbankan banyak waktu. Contoh mengorbankan waktu, meminggirkan waktu-waktu yang tidak ada kaitannya dengan untuk mengasah skill itu. Contoh saya seperti coding, seperti itu. Dari Jakarta, Nuraisyah Hutaribia, IBN TV melaporkan. Setelah ini kita akan membahas topik yang menarik tentang perkembangan pendidikan di tengah pandemi. Jangan kemana-mana, tetap di Retina News.
Nusantara, kembali lagi bersama saya Nova Aziza dalam program Retina News. Di dalam segmen ini, kita sedang berada dalam program talk show dengan tema perkembangan pendidikan di masa pandemi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih saja berlangsung sampai saat ini. Dan pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap semua sektor termasuk sektor pendidikan. UNESCO menyebutkan bahwa hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan pendidikannya. Nah, pemerintah pusat maupun Pemprov DKI telah menghimbau untuk belajar, bekerja, beribadah dari rumah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Untuk itu, kita sudah kedatangan narasumber kita, seorang guru, untuk memberikan pendapat atau info tentang bagaimana sih efektivitas pelajar dari rumah. Oke, baik Ibu, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, baik. Sebelumnya saya boleh lepas masker dulu ya. Silakan Bu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Meirawati. Saya adalah guru SMK, yaitu SMK Islam PB Sudirman 1, Jakarta. Oke, Ibu kabarnya gimana? Baik? Alhamdulillah. Menova gimana, sehat? Sehat. Nah, Ibu sudah berapa lama sih jadi seorang guru? Saya sudah mengajar kurang lebih sekitar 7 tahun. 7 tahun. Nah, saya ngajar di umur 20 tahun. Wah, berarti, masih muda ya Bu ya berarti iya. ya. Oke, apakah seorang guru itu menjadi cita-cita Ibu dari dulu? Enggak, saya dulu nggak pernah punya cita-cita jadi seorang guru. Sama sekali nggak pernah terbesit di dalam impian saya untuk saya itu jadi guru. Nggak ada sama sekali. Tapi jalannya seperti ini saya harus syukurin. Mungkin Allah memberikan saya pekerjaan ini tujuannya untuk ibadah di dunia akhirat sih. Oke, berarti Ibu happy banget nih ya Bu ya jadi seorang guru happy ya. banget, alhamdulillah. Oke, nah Ibu sekarang kan lagi zamannya daring ya, belajar online. Nah, menurut Ibu tuh tantangan apa sih yang Ibu hadapi dari seorang ibu? Tantangan belajar online di era pandemi ya Mbak Nova ya. Sebenarnya banyak ya, mungkin kalau dari saya pribadi, saya lebih cenderung tantangannya itu bagaimana saya memberikan ilmu saya ke anak-anak murid ya tentunya, biar mereka tuh bisa sampai ilmunya sesuai dengan haknya mereka. Cuman mungkin banyak juga nih teman-teman saya yang berkeluh kesah tantangannya tuh mulai dari menyesuaikan diri dengan menggunakan media-media pembelajaran ya, pembelajaran online, mungkin menggunakan WhatsApp, video call, friends converse gitu kan, Zoom meeting dan lain-lain. Karena nggak banyak guru-guru juga yang paham akan itu. Rata-rata kan guru di Jakarta mungkin ya, umurnya kan udah lumayan senior ya mungkin. Nggak banyak juga sih guru-guru muda yang sekarang guru-guru muda tuh yang benar-benar eksis banget, makanya mereka untuk guru-guru yang sudah senior ya belajar dari guru-guru yang muda gitu. Makanya tantangan terbesarnya adalah media pembelajaran yang harus lebih dikembangin lagi. Gitu. Oke, berarti media pembelajaran itu sangat penting ya Bu di masa penting pandemi banget. seperti ini. Guru juga harus up to date sih. Oke. Gimana pembelajaran yang nyaman dan enak diterima oleh murid tentunya. Oke. Nah, kemudian kurikulum PJJ selama pandemi ini sama nggak sih Bu sama seperti sebelum pandemi? Oh beda banget. Bedanya gini, sebelum kita pandemi ya, mostly udah hampir 1 tahun lebih ya, kita tuh masih menggunakan kurikulum 2013 revisi. Nah setelah itu adanya pandemi yang benar-benar mendadak banget, kita kaget gitu ya, maksudnya kita sudah mempersiapkan kurikulum dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Tiba-tiba di lockdown untuk tidak boleh ketemu dan tidak boleh bertatap muka antara murid dan guru gitu kan. Artinya kita harus merubah prosesnya dong, proses belajar mengajar ya. Yang tadinya tatap muka harus diubah menjadi daring gitu kan, online. Ada kurikulum-kurikulum tambahan, artinya kurikulum darurat yang dipakai dengan persetujuan dan undang-undang yang sudah disesuaikan oleh kebutuhan. Karena kita SMK di sini, paling sulit adalah gimana caranya anak-anak itu bisa praktek walaupun di rumah, gitu kan. Akhirnya kan banyak nih kurikulum yang bukan cuma sekolah SMK Sudirman ya, banyak juga sekolah-sekolah yang akhirnya membuat kurikulum
darurat gitu, menyesuaikan poin-poin yang sudah ada di undang-undang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, Ibu setuju nggak sih banyak yang berpendapat bahwa di masa pandemi ini guru cenderung hanya memberikan tugas tanpa mengajarkan lebih detail kepada anak muridnya. Itu Ibu setuju nggak, Bu? Setuju banget. Setujunya kenapa? Karena saya merasakan gini, saat saya belajar dan ngajar online, kita cenderung akhirnya bosan. Iya nggak sih? Bosan, terus kita juga akhirnya gimana ya caranya agar kita tuh nggak bosan. Ya udah, karena udah saking bingungnya materi pembelajarannya mungkin sesuai RPP yang dibuat juga udah terpenuhi, kan sisanya praktek ya. Gimana nih caranya? Makanya kita sebagai guru mungkin ya nggak semua guru sih, mungkin ada beberapa guru yang akhirnya memberikan tugas saja tanpa ngajar gitu kan, tanpa dia melakukan kewajiban dia sebagai seorang guru. Tupoksinya kan seperti itu ya, untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan tupoksinya mereka, ngajar dan memberikan pendidikan yang baik untuk siswa-siswanya. Banyak juga guru-guru yang akhirnya main aman aja lah gitu kan. Iya, benar gitu. Itu beban juga untuk guru-guru yang sesuai dengan SOP-nya ngajar kayak gitu. Nah, terus dari PJJ ini gimana sih, Bu, reaksinya siswa-siswa itu, Bu? Reaksinya banyak banget. Jadi reaksinya itu ada yang senang, terus juga ada juga yang bosan juga kali ya, karena mereka nggak ada persiapan sama sekali untuk PJJ. Gimana ada persiapan? COVID datang di bulan Februari ya, masuk Indonesia kalau nggak salah. Terus Maret tiba-tiba sekolah semua udah mempersiapkan ujian nasional, tiba-tiba di lockdown. Nggak ada persiapan sama sekali gitu. Jadi reaksinya tuh beda-beda. Ada yang seneng karena belajar di rumah selama hampir 1 tahun lebih, tapi ada juga yang mereka bosen gitu. Nah, untuk menghadapi yang kebosanan itu, Bu, dari seorang siswa itu gimana harusnya? Nah, itu dia. Jadi yang tadi saya awal jelaskan ya, Mbak Nova, kan saya di sini kan guru SMK. Ternyata dari kebosanan-kebosanan mereka ada juga sisi positif dan negatifnya. Ada beberapa kasus ya di sekolah saya, artinya kasus positif ya. Di sini karena mereka bosan belajar online, akhirnya mereka coba untuk cari freelance kerjaan gitu kan. Karena mereka SMK dan mereka punya skill, mereka mampu gitu kan. Jadi buat nambah pemasukan juga iya, ya, jadi mereka saat lagi belajar online gitu, mereka coba-coba iseng magang gitu kan, PKL dari sekolah. Ternyata dari pihak perusahaan serak gitu, akhirnya mereka dipanggil untuk kerja. Jadi sekarang pemerintah juga mencanangkan ya untuk proses PKL atau magang itu 1 tahun minimal gitu. Makanya dampak pembelajaran jarak jauh ini PJJ tuh banyak banget dampak positif dan negatifnya. Positifnya itu anak-anak jadi bisa explore untuk ternyata tuh mereka nggak harus belajar aja loh di rumah, mereka juga bisa kerja gitu. Juga, iya, ya. Cuman kasihannya yang negatifnya ini nih, anak-anak udah saking bosannya, ya udah mereka ya udah males-malesan aja gitu. Jadi memang peran orang tua dan guru ini sangat-sangat perlu untuk memotivasi anak-anak. Gitu. Nah, kemudian menurut Ibu nih, hal spesifik apa yang membedakan antara PJJ sama tatap muka? Tentunya reaksinya ya, karena gini loh, kalau kita ketemu sama anak murid gitu kan, pasti kan reaksi pembelajaran feedback antara guru dan murid itu beda dong, kelihatan banget. Cuman kalau seandainya PJJ, reaksinya juga akan slow respon. Contoh gini, kita ngajar Zoom meeting ya, ketemu untuk tatap muka selama 1 jam gitu kan, 1 jam. Kalau 1 jam di sekolah itu kan sebenarnya 45 menit doang ya Mbak Nova ya, 45 menit. Berarti kan kalau 2 jam sekitar 1,5 jam ya, 90 menit ya. Nah di sini kalau kita ngasih informasi atau materi, saat kita ngasih tugas online, mereka slow respon. Iya, dikasih deadline nih seandainya, oke, hari ini jam 12 harus dikumpulkan ya. Kalau nggak dikumpulin berarti nanti nilai kalian minus gitu kan. Ada juga yang akhirnya, oh ya udah deh Bu, minggu depan aja ya gitu-gitu. Kita kan sebagai guru juga harus, nggak bisa kita saklek, kita harus tarik ulur. Gimana anak-anak tuh juga biar bisa nyaman, biar materi yang disampaikan juga bisa
apa ya, mereka juga bisa, kita transfer ilmunya juga lebih baik gitu loh Mbak Nova. Oke, berarti kan daring ini kan sudah berlaku dari 1 tahun terakhir 1 ini tahun ya, Bu, lebih, ya? ya benar. Nah, kemudian ada nggak sih Bu penurunan kemampuan dari para siswa Bu? Oh banyak. Yang tadi saya bilang tuh, mulai dari mereka akhirnya slow respon untuk ngumpulin tugas. Artinya kan berarti penilaian sikap, ya kan? Iya. Mereka sikap seperti itu terhadap guru kan akhirnya yang tadinya disiplin jadi nggak disiplin, ya kan? Terus selain itu juga penilaian kreativitas dan penilaian proses-proses dan nilai-nilai lainnya tentunya banyak banget penurunan yang harusnya mereka bisa dapat 100 gitu ya. Mungkin karena PJJ ini akhirnya kan mereka cuma dapat setengahnya kayak gitu. Makanya kita sebagai guru di sini emang benar-benar harus tricky banget, benar-benar harus sabar juga ya. Harus sabar, harus kita tuh harus cari inovasi-inovasi biar anak-anak tuh belajarnya nggak bosen. Anak-anak aja bosen gimana gurunya? Ya, kenapa ya? Setahun lebih loh kita tuh udah kangen banget sama anak-anak. Maksudnya pengen ketemu, interaksi, terus bisa praktek bareng kayak gitu-gitu sih. Oke Bu. Kabar adanya PTM itu benar nggak sih Bu? Benar. Kabar adanya PTM itu sebenarnya udah ada sekitar beberapa bulan lalu. Cuman kan itu masih simpang siur adanya SK 4 Menteri itu, SK dari Menteri sebenarnya sudah diizinkan sekolah untuk tatap muka. Tapi kan belum boleh serentak, hanya beberapa persennya saja gitu. Makanya kalau di Sudirman sendiri sebenarnya sudah ada tatap muka tapi hanya untuk praktek-praktek tertentu saja. Dan itu pun dijadwalin, nggak yang hari ini 30 anak masuk, enggak, itu setengahnya. Dan itu tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, mengenai tatap muka para siswa itu Bu, bagaimana sih Bu antusiasnya mereka Bu? Seneng banget, mereka malah pengennya buruan Bu masuk gitu kan. Kita udah pengen praktek, kita udah jenuh di rumah gitu. Mereka excited, mereka pengen cepat-cepat belajar online, belajar di sekolah ketemu guru-gurunya. Nah, kemudian Bu, apa sih Bu harapan Ibu untuk kedepannya tentang dunia pendidikan ini Bu? Harapan saya tentunya ya sebagai guru SMK ya. Di sini kan saya fokusnya di SMK karena SMK ini kan mungkin banyak banget image yang mengeluarkan kalau orang-orang anak-anak yang lulusan SMK banyak yang nganggur ya. Nah, itu saya pengen banget menghilangkan image itu. Kalau SMK itu bisa belajar, melanjutkan dan bisa juga wirausaha gitu. Makanya saya tuh pengen merubah image itu dan saya pengen pendidikan di Indonesia ya tentunya itu jauh lebih baik lagi gitu. Oke, baik pemirsa, kesimpulannya pada hari ini PTM atau pertemuan tatap muka akan segera dilangsungkan. Nah, bagi para siswa yang ingin kembali ke sekolah, jangan lupa untuk mematuhi 5M yang ada. Demikianlah talk show pada siang hari ini. Setelah ini akan ada kisah inspiratif dari seorang guru honorer yang berjuang selama bertahun-tahun untuk diangkat menjadi seorang PNS. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nova Azizah dalam program Retina News. Kembali lagi bersama saya Nova Azizah dalam program Retina News. Ramadan tahun ini sedikit berbeda dari Ramadan sebelumnya.
Meski sama-sama di tengah pandemi, masyarakat tetap dapat melakukan kegiatan ibadah tarawih dengan kapasitas tertentu. Bagi rekan Nusantara yang ingin tetap mengikuti kegiatan ibadah tarawih di luar rumah dengan aman, berikut beberapa tips dari kami untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Nusantara, Ramadan kali ini sedikit berbeda dari Ramadan sebelumnya. Meskipun sama-sama di tengah pandemi, namun Ramadan kali ini umat muslim diizinkan untuk melaksanakan ibadah salat tarawih di masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada tentunya. Untuk rekan Nusantara yang ingin tetap aman melaksanakan ibadah salat tarawih di masjid, dapat mengikuti tips dari saya. Berikut tipsnya. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mengambil wudhu di rumah agar menghindari antrian dan keramaian di area wudhu masjid. Yang kedua, kita bersiap-siap dan menggunakan pakaian yang rapi. Jangan lupa untuk membawa peralatan ibadah masing-masing dari rumah sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa menggunakan masker yang sesuai anjuran dari pemerintah. Selama berada di dalam masjid, disarankan untuk selalu menjaga jarak serta menghindari kontak fisik dengan jamaah lainnya. Ya, sekian tips dari saya untuk mengikuti ibadah salat tarawih dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Nova Prastyo, IBN TV melaporkan. Sosok inspiratif yang berjuang menjadi seorang PNS selama bertahun-tahun. Beliau juga memiliki cerita perjuangannya sebagai orang tua tunggal. Kisah tersebut dapat menginspirasi bagi para wanita dalam memperingati Hari Kartini. Asal mula saya menjadi PNS, biasa ya seperti yang lain-lain prosesnya.
proses step by step, pemberkasan, terus ujian segala macam, ya kan. Ujiannya itu berada di di Senayan dengan ribuan orang ya yang ikut mau jadi PNS juga. Tapi karena saya semangat dan ingin maju, saya tetap berjuang dan berjuang. Walaupun di dalam perjuangan itu tentunya harus berkorban dan tentunya air mata pun itu selalu mengalir dalam diri saya, dalam mata saya, karena saya berjuang sendiri, ada kesulitan apapun saya sendiri, dan saya selalu berdoa sama Allah, semoga perjuangan saya, pengorbanan saya, dan air mata saya suatu saat berbuah manis, hingga saya bisa mencapai seperti sekarang ini. Saya bisa seperti sekarang ini itu tidak luput dari doa orang tua saya. Orang tua saya sekarang, apalagi mama saya sudah tidak ada. Dia yang begitu andil banyak terhadap saya, yang setiap hari mendoakan saya, setiap hari puasa untuk memuasakan saya, supaya katanya keinginan anaknya itu tercapai. Tapi memang saat ini memang sudah tercapai, tapi saya ada rasa sedih dalam hati saya. Setiap saya punya rezeki yang lebih, saya ingat ibu saya. Tapi hal itu tidak menghilangkan semuanya. Setiap saya mempunyai rezeki berlebih, saya selalu sedekahkan kepada masjid, pada anak yatim piatu, dan suratul Fatihahnya saya kirimkan pada beliau. Yang saya kangenin adalah, saya tuh pengen banget ketemu dengan anak-anak, kangen banget canda tawanya, ya kan, kepolosan mereka dalam bersosialisasi dengan teman, ya kan, dalam mengutarakan pendapat dia terhadap gurunya. Kan ada anak murid yang kritis gitu kan, ibu ini apa, ibu ini apa. Jadi seolah-olah saya tuh dipacu untuk terus memberikan keterangan pada mereka. Tapi kalau belajar di rumah seperti ini, kayak COVID, pandemi ini, rasanya saya juga stres ya. Bukan hanya saja orang tuanya, anaknya, tapi gurunya juga kayaknya stres semuanya. Menurut saya, untuk wanita-wanita yang di luar sana dan kaum-kaum muda ya, seperti RA Kartini lah, contohlah seperti RA Kartini. Berjuang tanpa mengenal batas, tanpa mengenal lelah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu setara. Tentunya harus berjuang dan berjuang dan berjuang. Itu saja, jangan mengenal lelah. Istilahnya, raihlah apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda mau. Beriringan dengan seiring jalan, seiring waktu, laki-laki dan perempuan harus seimbang. Jadi tidak ada yang perempuan itu di bawah, laki-laki ibaratnya di atas. Sekarang banyak kan semua dipegang sama perempuan, kan berarti hebat. Dan tentunya itu memerlukan perjuangan yang tiada henti, pokoknya intinya tetap semangat. Dan jangan gampang menyerah. Toh akan indah pada waktunya. Itu benar-benar saya alamin benar, akan indah pada waktunya. Walaupun saya bersusah-susah awalnya, tapi toh akhirnya sekarang saya nikmatin. Kayaknya manis rasanya, buah itu rasanya manis. Subhanallah pokoknya, tiada tara. Itu aja, saya sih cuma minta generasi muda tentunya lebih dari yang sekarang, generasi-generasi yang sudah tua lah ibaratnya. Harapan bangsa kalian semua. Ibu yakin kalian pasti bisa. Tetap semangat. Masih banyak anak-anak yang kurang beruntung dari segi materi dan pendidikan. Ada salah satu yayasan sekolah alternatif anak jalanan atau biasa disebut SAAJA yang dengan ikhlas membantu mereka yang memiliki kendala ekonomi
agar dapat mendapatkan pendidikan yang layak tanpa dipungut biaya. Saja adalah suatu bentuk kepedulian dari seorang almarhum Farid Paki terhadap pendidikan, terutama pendidikan untuk anak-anak dari masyarakat marginal. Jadi memang saja ini dibangun untuk memberikan pendidikan, terutama pendidikan usia dini kepada masyarakat, kepada anak-anak dari masyarakat marginal. Jadi awal berdiri itu di tahun 2000, namanya Sekolah Rakyat Miskin. Kemudian anak-anak yang kami bina dan kami asuh ini tidak hanya dari anak-anak yang memang berada di jalanan, tapi juga anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kita memberikan fasilitas pendidikan ini agar mereka juga tidak turun ke jalan. Jadi kita mengadakan sekolah ini agar mereka bisa merasakan pendidikan sama seperti teman-teman lainnya yang memiliki ekonomi yang lebih baik dari mereka. Kalau lebih banyak sukanya sebenarnya ya, karena saya melihat sebenarnya alhamdulillah tuh anak-anak itu sangat semangat sekali belajarnya dan mereka sangat antusias sekali. Tapi paling yang sedihnya itu kalau misalkan memang biasanya terkendala dengan sebenarnya dari pihak orang tua. Jadi bagaimana juga orang tua ini kadang kurang mensupport anak-anaknya. Sebenarnya pendidikan itu kan tidak hanya berada di sekolah. Jadi pendidikan yang utama itu adalah sebenarnya ada di dalam keluarga. Jadi bagaimana orang tua juga bisa mensupport anaknya, mendampingi anaknya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jadi yang kalau sukanya sih lebih senang ya kalau ketika mereka mengerti apa yang kita ajarkan, terus kadang mereka juga dengan bahasa lugunya mereka bercerita ya tentang permasalahan mereka. Dan kalaupun jadi kadang anak-anak ini banyak juga yang sebenarnya bagi kita tuh sederhana ya, simple, tapi buat mereka tuh ada suatu kebanggaan karena ketika saya ataupun Bu Nunung memberikan perhatian lebih dengan mengucapkan kata sayang ataupun belayan ke mereka, itu mereka bahagia banget dan mereka sampai terheran-heran, kok Bu Guru ngomong ke aku sayang, emang Bu Guru sayang sama aku. Jadi kita sampai yes gitu loh, di hati tuh kayaknya emang kamu nggak pernah bilang sayang sama mama, nggak pernah. Terus kamu nggak pernah dibelai sama mama di rumah, nggak pernah. Jadi kadang itu yang saya sama Bu Nunung tuh buat nyentuh banget gitu. Jadi sesimpel itu gitu. Jadi makanya saya kadang suka memberikan sama orang tua, senakal-nakalnya anak ya mungkin memang itu wajar ya namanya nakalnya anak, tapi setidaknya kita memberikan perhatian ketika mereka mau tidur itu, entah itu ucapan sayang ataupun belayan ataupun pelukan hangat, itu akan membuat anak lebih merasa nyaman. Mereka merasa dilindungi oleh orang tuanya. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh, tapi dilihat biasanya kan kalau kayak entah itu di kampus atau di pada saat kita berjalan dari rumah menuju kampus tuh biasanya banyak anak-anak yang memang entah itu anak jalanan ataupun memang mereka berada di jalan untuk membantu orang tuanya. Jadi setidaknya teman-teman bisa membuka hatinya, jadi bagaimana melakukan pendekatan ke mereka dan bergerak untuk istilahnya lebih membuka hati supaya bisa entah itu bisanya kadang dengan kita sharing dengan mereka itu sudah bisa mengurangi bebannya mereka. Kemudian juga biasanya dari obrolan itu bisa mengajak teman-teman yang lainnya dan kemudian dari situ mungkin bisa membuat suatu entah itu kelompok belajar ataupun kelompok misalkan bisa kakak juga mengajarkan ilmu, berbagi ilmu, entah itu kreativitas ataupun hal-hal positif lainnya yang bisa membuat mereka hidup mereka menjadi lebih baik lagi.
Sudah 1 jam kami menemani rekan Nusantara dalam program Retina News. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetap jaga diri dan patuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi pergerakan. Saya Nova Azizah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.